saya Patricia Regita Aryani dengan NIM 18106112771 dari Fakultas Hukum Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yakin Pancasila sebagai ideologi negara. Seperti yang kita tahu, Pancasila sudah menjadi ideologi negara bangsa kita tercinta, yaitu Indonesia. Pancasila ini dipilih bukan semata-mata hanya karena namanya saja yang bagus, melainkan terdapat nilai-nilai yang di dalamnya saling berkaitan dan memiliki makna yang dalam. Dan pembuatan Pancasila ini bukan berasal dari luar, melainkan melihat dari kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia sendiri. Karena Indonesia memiliki masyarakat yang bermacam-macam. Maksudnya bermacam-macam ini, ada banyak suku, bangsa, bahasa, dan agama di dalam Indonesia. Kemudian, walaupun terdapat keanekaragaman, tetapi di dalam Indonesia ini masih banyak konflik yang terjadi karena keanekaragaman tersebut. Oleh karena itu, Pancasila dipilih menjadi pemersatu bagi keanekaragaman itu. Jika kita melihat pada sila pertama, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, ini dijelaskan bagaimana hubungan yang harmonis antara ciptaan dengan penciptanya. Beranjak dari situ, Pancasila telah memberikan suara kepada jiwa bangsa Indonesia untuk menghormati hubungan yang harmonis antara pencipta dan ciptaannya. Oleh karena itu, manusia Indonesia haruslah tahu diri dalam setiap mengambil keputusan atau tindakan, agar tidak merusak hukum keharmonisan antara pencipta dengan semua ciptaannya. Dalam arti, harus menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan, manusia lain, negara, dan terhadap segala ciptaannya. Begitupun dalam pembuatan dan penerapan hukumnya. Kemudian pada sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah untuk menunjukkan hubungan antara manusia adil beradab. Kemanusiaan yang adil terletak pada titik di mana kebebasan orang lain tidak terganggu. Sementara kemanusiaan yang beradab terletak pada setiap ketidaksamaan sebagai akibat dari aktualisasi potensi kebebasan untuk dapat memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi mereka yang patut dan diberikan solidaritas. Kemudian pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang telah mengajarkan hukum Bhinneka Tunggal Ika dan hukum nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Hukum Bhinneka Tunggal Ika telah mengajarkan untuk menghargai kemajemukan bangsa Indonesia, tidak peduli dari etnis atau agama manapun. Sementara keberadaan Pancasila melalui hukum nasionalisme telah memerintahkan kepada orang-orang Indonesia untuk senantiasa berupaya menempatkan bangsa dan negara Indonesia ini secara adil. Kemudian sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan telah mengatur hubungan hukum kekuasaan antara segenap rakyat Indonesia dengan orang-orang yang mewakilinya, di mana kekuasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang mewakili seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, rakyat Indonesia itu memang digunakan untuk menumbuh kembangkan bangsa dan negara Indonesia secara demokratis, sehingga dapat mengadakan negara hukum yang demokratis pula. Dan sila yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki cita hukum bahwa keadilan yang dihadirkan oleh hukum Indonesia itu hendaknya dapat merupakan suatu kehendak yang ajak di antara satu orang dengan sesamanya untuk memberikan segala sesuatu yang menjadi haknya. Dengan itulah, makanya saya yakin bahwa Pancasila merupakan ideologi yang tepat untuk bangsa Indonesia, karena kemajemukan dan keragaman yang ada di Indonesia hanya dapat dipersatukan oleh Pancasila, yang di dalamnya terdapat 5 nilai yang sudah mencakup semua kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Demikian pemahaman yang saya berikan tentang saya yakin bahwa Pancasila itu merupakan ideologi negara. Dan pesan saya yang terakhir adalah dalam keadaan kita sekarang ini yang adanya penyebaran COVID-19 ini, kita haruslah tetap semangat. Jangan lupa untuk tetap berdoa dan tetap semangat dalam menghadapi wabah seperti ini.
Karena wabah ini kepada kita manusia untuk membuat kita lebih memahami apa yang sebenarnya sudah kita lakukan, dan harusnya kita seperti apa yang harus kita lakukan ke depannya agar lebih baik lagi. Dan ikuti kata pemerintah untuk di rumah aja ya, karena dengan kita di rumah aja udah bisa membantu untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih. Salam bela negara.